Efek halo. Efek halo adalah bias psikologis yang bikin kita gampang terkecoh. Tujuannya, bikin kita terkesan dan akhirnya salah menilai. Kita jadi gampang tertipu sama kesan pertama yang belum tentu mencerminkan kualitas sebenarnya. Jadi gini, kalau seseorang kelihatan menarik, misalnya ganteng, cantik, atau stylish, kita langsung mikir dia juga pinter, baik, atau bisa dipercaya. Padahal, belum tentu. Efek ini pertama kali diteliti sama Edward Thorndike tahun 1920. Contohnya kayak gini, kamu lihat orang yang ganteng atau cantik, terus langsung mikir dia pasti pintar, bisa dipercaya, bahkan cocok jadi pemimpin. Padahal kamu belum kenal dia sama sekali. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita suka ambil jalan pintas. Satu hal positif langsung disambung-sambung ke hal lain. Efek halo sering dipakai di dunia iklan, seleksi kerja, bahkan politik. Kandidat yang tampilannya meyakinkan lebih mudah dipilih. Biar nggak ketipu efek halo, tanya dulu ke diri sendiri. Orang ini beneran bagus, atau aku cuma terpesona sama penampilannya? Efek placebo adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa lebih baik setelah menerima perawatan atau pengobatan yang tidak memiliki efek nyata atau palsu. Gampangnya gini, kamu dikasih pil biasa aja, yang sebenarnya nggak ada obatnya, tapi kamu percaya itu obat manjur. Anehnya, kamu beneran merasa sembuh. Kok bisa? Karena saat kamu percaya kamu bakal sembuh, otak kamu langsung kerja, ngeluarin hormon kayak endorfin sama serotonin yang bikin rasa sakit berkurang, hati jadi lebih enak, dan tubuh mulai memperbaiki diri sendiri. Keren kan? Efek placebo ini nunjukin satu hal penting. Pikiran kita punya kekuatan gila-gilaan. Bahkan, placebo itu bukan cuma buat sakit fisik. Dia bisa bantu ngurangin depresi, bantu ngatasi insomnia, bahkan ningkatin performa pas lagi olahraga. Dan ada satu kisah legendaris nih. Waktu perang, ada dokter kehabisan morfin buat tentara yang kesakitan. Daripada bikin panik, dia suntik air garam aja sambil bilang, "Tenang, ini morfin, kamu bakal baikan." Dan boom, tentara itu beneran ngerasa lega. Padahal, nggak ada obat beneran di situ, cuma kepercayaan. Keren kan? Ternyata, kalau kita percaya kita bisa sembuh, badan kita bakal cari cara buat beneran sembuh. Makanya, jangan remehin kekuatan pikiran. Nocebo adalah fenomena yang terjadi ketika keyakinan negatif atau harapan buruk seseorang terhadap efek obat atau perawatan yang dapat memperburuk kondisi pasien. Fenomena psikologis. Ketika seseorang merasa lebih buruk bukan karena penyakitnya, tetapi karena keyakinan negatif yang ia percayai. Contohnya, misalnya kamu minum obat terus dibilangin hati-hati ya, ini bisa bikin mual dan pusing. Padahal itu efek samping yang jarang banget. Tapi karena udah dikasih tahu duluan, otak kamu langsung ngeset, wah, bakal pusing nih. Beneran jadi pusing. Atau pas lagi rame berita soal makanan A bikin sakit perut. Terus kamu kebetulan abis makan itu juga, langsung ngerasa perut nggak enak. Padahal bisa aja karena sugesti karena kamu percaya itu bahaya. Tubuh kamu ngerespon seolah-olah itu beneran bahaya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak dan tubuh itu nyambung banget. Pikiran negatif bisa bikin tubuh beneran ngeluarin reaksi kayak stres, mual, sakit kepala, bahkan nyeri. Intinya, otak kamu bisa menyakiti tubuh kamu cuman karena kamu takut atau percaya bakal sakit. Makanya kalau ada pasien dikasih tahu soal efek samping, terus efek itu kejadian, bukan dikarenakan obatnya, tapi karena mereka udah mikirin itu terus. Efek konfirmasi. Efek konfirmasi adalah bias psikologis yang bikin kita cuma percaya informasi yang cocok sama keyakinan kita. Dan otomatis nolak semua yang bertentangan. Tujuannya bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran biar kita merasa benar dan nggak perlu ubah pikiran. Jadi, walaupun ada data yang bertentangan, otak kita bakal bilang, ah, itu nggak valid. Contohnya kayak gini, kamu percaya kalau diet tanpa nasi itu paling sehat, terus kamu cari artikel atau video yang bilang begitu. Kalau ada info dari dokter atau nemu video yang bilang nasi itu nggak masalah asal porsinya pas, kamu skip atau kamu sangkal. Ini sering kejadian di politik, kesehatan, bahkan hubungan. Kita lebih suka denger yang sejalan dan nutup telinga sama pendapat beda. Dari Raymond Nickerson, tahun 1998, nunjukin bahwa orang akan lebih fokus sama informasi yang sesuai pendapat mereka dan cenderung mengabaikan fakta lain. Bahkan waktu debat, kita sering cuma cari pembenaran, bukan kebenaran. Ini juga bahaya waktu belajar. Kalau kamu mikir kamu nggak pintar matematika, kamu jadi fokus ke semua kegagalan dan ngabaikan keberhasilan kecil. Padahal mungkin kamu cuma butuh waktu lebih. Kenapa ini bahaya? Karena bisa bikin kita susah belajar hal baru, nggak berkembang dan gampang salah paham. Cara supaya nggak kena efek ini, latih diri buat terbuka sama pendapat yang berbeda. Dengar pendapat lawan, cek fakta dari sumber netral, dan tanya ke diri sendiri. Apakah ini benar-benar fakta? Atau aku cuma nyari alasan biar aku tetap merasa benar? Efek bystander adalah kondisi psikologis yang bikin seseorang jadi pasif atau nggak bertindak. Cuma karena dia lihat ada banyak orang lain di sekitar. Tujuannya bukan karena jahat, tapi karena kita mikir, pasti ada orang lain yang bakal bantu. Padahal semua orang mikir hal yang sama. Contohnya gini,
Kamu lihat ada orang jatuh dari motor di jalan raya dan situasi sekitar. Banyak orang yang melihat, tapi nggak ada yang nolong. Dan kamu pun jadi mikir, apa aku harus bantu? Tapi aku merasa tidak kompeten dan menganggap ada orang lain yang akan membantu karena di situ terdapat banyak orang. Efek ini juga sering kejadian di sekolah saat ada bullying. Teman-temannya diem aja bukan karena setuju, tapi karena nunggu orang lain yang bergerak duluan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang-orang tersebut beranggapan bahwa akan ada orang lain yang menolong korban. Kenapa ini bahaya? Karena bisa bikin hal buruk terus terjadi tanpa ada yang mencegah. Cara biar nggak kena efek ini yaitu ingat dengan satu hal ini. Semakin banyak orang bukan berarti udah ada yang bantu. Kalau kamu lihat sesuatu yang salah, jangan tunggu orang lain. Kadang, cukup satu orang berani bertindak dan semuanya ikut bergerak. Efek Pygmalion adalah fenomena psikologis di mana harapan orang lain bisa memengaruhi performa kita, bahkan bikin kita jadi seperti yang mereka percaya. Sederhananya, kalau orang lain percaya, kamu bisa, kamu jadi ikut percaya, dan akhirnya kamu beneran bisa. Tujuannya? Secara nggak sadar, ekspektasi itu ngaruh ke cara orang bersikap ke kita, dan akhirnya kita merespons sesuai ekspektasi itu. Contohnya kayak gini, kalau guru ngira kamu pinter, dia bakal kasih lebih banyak dukungan, tantangan, dan perhatian. Hasilnya, kamu pun jadi lebih semangat, lebih percaya diri, dan kamu benar-benar jadi lebih pintar. Tapi sebaliknya, kalau orang nganggap kamu pemalas, kamu bisa jadi minder, malas usaha, dan akhirnya beneran gagal. Efek ini pertama kali diteliti oleh Rosenthal dan Jacobson tahun 1968. Mereka nunjukin ke guru-guru bahwa beberapa murid punya potensi besar, padahal nama-namanya dipilih acak. Tapi hasilnya, murid yang dipercaya itu ternyata beneran performa akademiknya naik. Ini terjadi karena harapan positif bikin lingkungan jadi suportif, dan itu ngaruh ke perilaku kita. Efek ini terjadi di sekolah, kantor, bahkan keluarga. Kenapa ini bisa efektif? Karena manusia cenderung bertindak sesuai dengan ekspektasi, baik dari orang lain maupun diri sendiri. Cara supaya nggak jatuh ke efek negatifnya, sadari siapa yang kamu dengerin. Pilih lingkungan yang percaya sama potensimu, dengerin orang yang dukung kamu. Dan yang paling penting, bangun ekspektasi positif dari diri sendiri juga.